Salam gila bola. Meskipun Liverpool lolos ke semifinal Liga Champions 2021-22, tetapi mereka kebobolan 3 gol pada leg kedua melawan Benfica, 4 gol total jika dihitung sejak leg pertama perempat final. Ini bukan pertanda bagus bagi pasukan Jurgen Klopp menjelang semifinal Piala FA melawan Manchester City, serta semifinal Liga Champions melawan Villarreal yang sudah menyingkirkan Bayern Munchen dan Juventus. Tetapi sebelum kita mulai melihat alasan Liverpool bisa kebobolan 3 gol, serta perkelahian massal pada akhir pertandingan Atletico versus Manchester City, tolong klik dulu tombol subscribe agar kami bertambah semangat. Liverpool unggul 3-1 dikejar 3-3. Liverpool rupanya tidak belajar dari pengalaman Real Madrid kebobolan 3 gol saat Chelsea melakukan coming back 1 hari sebelumnya. Sebenarnya tanda-tanda Benfica berambisi melakukan coming back terlihat sangat jelas. Ibrahima Konate membawa Reds unggul 1-0, selang 2 menit kemudian Darwin Núñez menjebol gawang Alisson hanya untuk dianulir dengan alasan offside, dan 11 menit kemudian skor sama kuat 1-1 melalui Gonzalo Ramos. Setelah itu, penjaga gawang Benfica, Odysseas Vlachodimos, mendorong umpan ke kaki Diogo Jota yang mengarahkan bola untuk disambar Roberto Firmino dari jarak dekat. Striker Brasil itu menambahkan gol kedua segera setelahnya, tetapi tim Portugal menipiskan skor melalui pemain pengganti Roman Yaremchuk. Pendukung Reds dibuat berdebar oleh Darwin Núñez setelah dia mencetak gol penyeimbang pada menit terakhir yang mengatasi jebakan offside, guna menyamakan kedudukan 3-3 bagi raksasa Portugal. 1 gol lain dari Darwin Núñez dianulir wasit pada masa injury time. Jika gol itu disahkan, entah bagaimana hasil akhir pertandingan. Beruntung bagi pasukan Jurgen Klopp, tim Portugal tersebut kehabisan waktu. Alasan Klopp kebobolan 3 gol. Bagaimana bisa Liverpool kebobolan 3 gol dalam sebuah laga sepenting ini? Jika Anda perhatikan susunan pemain, Jurgen Klopp melakukan 7 rotasi pemain dibandingkan susunan pemain terakhirnya saat menahan imbang Manchester City 2-2 pada pekan sebelumnya. Tidak ada Mo Salah dan Sadio Mane di daftar starter, dan sebagai gantinya Luis Diaz serta Roberto Firmino masuk menggeser Diogo Jota ke posisi penyerang kanan. Demikian juga Fabinho dan Thiago Alcantara hilang digantikan James Milner dan Naby Keita. Perubahan terbesar tampak di garis pertahanan. Tidak ada Trent Alexander-Arnold, tidak ada Virgil van Dijk, juga Andy Robertson. Sepertinya sang manajer Jerman sangat berambisi dengan rencana 4 gelar sekaligus pada musim 2021-22. Menyimpan 7 pemain utamanya untuk big match kedua melawan Manchester City pada akhir pekan pada ajang semifinal Piala FA. Mo Salah, Fabinho, dan Thiago kemudian masuk pada pertengahan babak kedua, juga Sadio Mane, saat Jurgen Klopp berdebar dengan penampilan Benfica yang tidak mengenal rasa takut. Menurut keterangan Klopp usai pertandingan, garis pertahanan terakhir Liverpool itulah penyebab timnya kemasukan 3 gol. Mereka belum pernah bermain bersama dalam satu pertandingan. Kostas Tsimikas, Joel Matip, Ibrahima Konate, dan Joe Gomez baru sekali ini turun bareng dalam satu laga. Kesalahan lainnya, Naby Keita jalan-jalan terlalu jauh. 2 dari 3 gol Benfica berasal dari kesalahan Naby Keita saat dia berkelana terlalu jauh dari posisinya dan ruang kosong yang ditinggalkannya di sisi kanan lapangan tengah menjadi jalan masuk pemain lawan. Pemain Guinea itu bersalah untuk gol pertama Benfica dan juga menjadi penyebab gol kedua tim Portugal tersebut. Sebenarnya dia di saat yang sama juga nyaris melesakkan 2 gol dengan 2 serangannya hampir saja menjebol gawang lawan, tetapi melebar di sisi tiang gawang. Roberto Firmino, spesialis Liga Champions. Penyerang Brasil ini adalah spesialis Liga Champions. Pernah ada masa ketika Jurgen Klopp menyusun daftar starternya di kompetisi Eropa dan nama Firmino hampir selalu masuk. Dari 58 pertandingan Liga Champions atau Liga Eropa di Anfield Stadium, hanya 1 kali nama Roberto Firmino gagal masuk.
Datangnya sejumlah pemain baru berarti dia semakin tersisih, tetapi satu kali lagi Firmino membuktikan dirinya sangat penting bagi skuad The Reds. Sang pemain Brasil seharusnya bisa mencetak hat-trick di sini, setelah sebelumnya juga menjadi pencetak gol melawan FC Porto dan Inter Milan. Total sumbangannya bagi The Reds sudah 98 gol, dan hampir pasti menembus 100 gol sebelum akhir musim 2021-22. Jurgen Klopp kemungkinan besar akan kembali memainkan Firmino sebagai starter pada dua partai semifinal melawan Villarreal. Ambisi quadruple masih terbuka lebar. Peluang Liverpool untuk mendapatkan 4 gelar sekaligus dalam satu musim masih terbuka lebar. Skuad The Reds sudah mendapatkan trofi kecil EFL Cup usai mengalahkan Chelsea dengan adu penalti pada partai final 27 Februari 2022 lalu. Di ajang Premier League, mereka menduduki posisi kedua klasemen terpaut 1 poin saja di bawah Manchester City. Sementara itu, mereka juga berhasil lolos untuk pertama kalinya ke semifinal Liga Champions setelah merebut trofi kuping besar pada tahun 2019. Dalam 2 musim setelah itu, Reds terhenti di babak 16 besar dan perempat final. Pada akhir pekan, Sabtu 16 April 2022, Liverpool dijadwalkan bertemu skuad Pep Guardiola satu kali lagi dalam rentang 1 pekan guna mengambil jatah tiket final Piala FA. 4 gelar dalam semusim jika benar bisa terjadi merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi Liverpool, karena belum pernah ada tim Inggris yang berhasil melakukannya. Manchester City lolos hadapi Real Madrid. Ini akan merupakan pengulangan partai 16 besar 2019-20 saat Real Madrid di bawah arahan Zinedine Zidane kalah 2 kali dengan skor sama 1-2 di Spanyol maupun di Etihad Inggris dari pasukan Pep Guardiola. Tetapi Los Blancos sudah berubah menjadi tim yang berbeda di bawah arahan Carlo Ancelotti, dan raksasa La Liga itu akan sangat bersemangat menjalani partai final pertamanya sejak 2018. Sejak terakhir kalinya meraih trofi ke-13 pada tahun 2018, mereka belum pernah berhasil melaju sampai ke final. Secara umum, Los Merengues akan menjadi tim yang lebih disukai daripada skuad Diego Simeone yang bermain negatif dan bertahan habis-habisan. Real Madrid merupakan tim dengan filosofi menyerang, dan Guardiola akan lebih senang memikirkan cara untuk menghentikan Vinicius Junior atau Karim Benzema. Manchester City sempat menjadi spesialis terhenti pada babak perempat final untuk 3 musim beruntun sebelum mematahkan tradisi itu dan melaju ke final 2020-21 sebelum dihentikan Chelsea dengan 1 gol dari Kai Havertz. Manchester City kehilangan 2 pemain. City menghadapi kekhawatiran cedera menjelang semifinal Piala FA melawan Liverpool. Kyle Walker dan Kevin De Bruyne dipaksa keluar lapangan dengan cedera mereka masing-masing. Sebagai akibatnya, Pep Guardiola akan sakit kepala memikirkan susunan pemainnya hanya selang beberapa hari saja sebelum pertandingan penting melawan Liverpool. De Bruyne digantikan oleh Raheem Sterling, dan sang pemain Belgia kemudian terlihat memasang es di sekitar kaki kanannya saat duduk di bangku cadangan. Sementara itu, bek Kyle Walker tampak sangat tidak nyaman usai melakukan satu pembersihan bola, dan dia mencoba untuk bermain tetapi kemudian digantikan oleh Nathan Ake. Hasil imbang dirusak perkelahian massal. Hasil leg kedua perempat final Manchester City di Wanda Metropolitano dirusak perkelahian massal kedua tim, yang diawali oleh adegan Phil Foden dipotong oleh Felipe di masa injury time. Situasi berkembang lebih buruk dengan keterlibatan Stefan Savic, mantan pemain Manchester City yang kini membela Atletico. Dia menarik jersey Phil Foden, menarik rambut Jack Grealish, dengan pemain kedua tim terlibat pertikaian di terowongan kamar ganti.